Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Prilianti Tunasidi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan indiksi terakhir 020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan atau juga mengajak teman-teman untuk membuat program sederhana dengan tipe data, variabel, dan juga namespace. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu atau pendahuluan terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari pondasi. Variabel integer lalu string adalah wadah yang nilainya bisa berubah. Nah, konstanta atau cons ini adalah wadah yang nilainya tidak berubah. Nah, pilih tipe data yang sesuai dengan jenis datanya. Selanjutnya, kita menggunakan using namespace std. Nah, ini untuk kemudahan agar bisa langsung dipakai di code. Nah, ini adalah cara tepat di awal. Kita sudah tahu ya teman-teman untuk definisi dari variabel sendiri, lalu konstanta yang membedakan adalah datanya yang berubah. Kalau konstanta adalah konstan atau datanya tetap. Nah, kita lanjut di tipe data, array, vektor, dan juga input pengguna. Nah, setelah kita tahu variabel tunggal, bagaimana kita bisa menyimpan banyak data? Nah, kita punya array dan juga vektor. Array ini ukurannya kaku, sudah ditentukan dari awal. Kalau vektor itu jauh lebih modern atau fleksibel. Kita juga bisa menambahkan data kapanpun menggunakan pushback. Nah, ini adalah kunci dalam pengelolaan data dinamis. Kita juga perlu hati-hati saat mengambil input. Kalau nama lengkap wajib memakai getLine. Kalau hanya angka, pakai cin. Lalu kita tunjukkan perbedaan ini di contoh interaktif. Nanti di program yang saya akan perlihatkan. Selanjutnya adalah fungsi parameter, return, scope, dan komentar. Nah, untuk kode yang besar, kita harus membuatnya menjadi rapi. Nah, inilah peran fungsi. Lalu, fungsi menerima data lewat parameter dan memberikan hasilnya lewat return. Ini adalah cara terbaik untuk memecah masalah besar. Lalu, scope ini apa? Scope adalah variabel hasil di dalam fungsi konversi suhu bersifat lokal. Nah, dia akan mati setelah fungsi selesai dan tidak bisa diakses di main. Ini adalah praktik terbaik karena variabel global bisa diakses di mana saja, lalu cenderung menimbulkan bug. Nah, selanjutnya adalah komentar. Komentar yang baik bukan ini slash ini adalah variabel, tetapi slash digunakan untuk validasi data dari pengguna. Nah, ini adalah latihan integrasi konversi suhu. Kita akan membuat konversi suhu di dalam VS Code dengan menggunakan pemrograman C++. Program ini meminta input Celsius, lalu memanggil fungsi untuk perhitungan.
Nah, ini digunakan untuk menggunakan variabel untuk menyimpan hasilnya. Di dalam contohnya menggunakan end-to-end yang efektif. Pengembangan lebih lanjut bisa dilakukan untuk kalkulator atau membuat fungsi tambah, kurang, dan lain-lain. Ini kita sudah memakai tetapi dalam Python di Replit kemarin, tetapi yang untuk ini kita bisa menggunakan C++, tetapi saya akan hanya untuk mengkonversi suhu saja. Lalu ada juga pengelolaan data untuk membuat vektor untuk menyimpan data nama dan juga NIM. Selanjutnya saya sudah melakukan demonstrasi di VS Code. Mungkin kita bisa masuk ke dalam VS Code-nya. Nah, ini teman-teman untuk program-program yang sudah saya buat untuk konversi suhu sendiri. Nah, saya perlu menegaskan terutama waktu di materi tadi, untuk konstanta sendiri yang saya maksud adalah ini, using namespace std. Ini untuk konstanta, untuk variabel konstanta. Lalu di integer, kita ada integer main, hasil global, lalu integer nilai, umur, dan lain-lain. Lalu untuk di array sendiri, saya akan memperlihatkan fungsi-fungsi yang ada di sini, yaitu untuk pushback. Nah, pushback ini kita menggunakan pushback pada vektor. Nah, kemudian kita perhatikan cara kita meminta input suhu Jin. Kita meminta input suhu Jin, nama jika ada, untuk demonstrasi interaktif. Nah, lalu kita ke fungsi parameter, kita memakai fungsi konversi suhu, lalu kita konversi suhu, lalu kita masuk di hasil main. Nah, di sini ini adalah fungsi dan juga scope. Nah, lalu untuk detail-detailnya mungkin saya akan memberikan kode program ini di dalam deskripsi box agar teman-teman juga bisa mempelajari. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi C++, lanjutan C++ untuk latihan tipe data dan juga yang lainnya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Selamat jumpa.